Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Gimana kabar kalian minggu ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, udah pada nunggu cerita dari Pangeran William kan? Yaps, jadi di sini gue akan kembali membacakan kisah dari Arman bukan Maulana yang pada waktu itu mendaki ke Gunung Salak, tepatnya di tahun 2013. Sebelum negara api menyerah, kisah asmara Arman dan Mela dilanda prahara yang cukup pelik. Usia muda yang labil membuat hubungan seorang pangeran dan ratu dari United Kingdom ini harus berhenti lantaran sifat ego dari masing-masing mereka. Meski keduanya masih saling cinta, namun di sini muncul tokoh baru yang bernama Akbar. Akbar yang tidak lain tidak bukan adalah sahabat Arman sendiri yang kala itu diam-diam juga mencintai Neng Mela. Mengetahui hubungan yang renggang dari Pangeran dan Ratu Elizabeth ini, Akbar pun masuk ke tengah-tengah mereka. Dan saat itu juga Mela menerima tidak lain semata-mata untuk menguji seberapa besarkah cinta Arman terhadap dirinya. Adakah rasa cemburu terhadapnya? Kisah yang begitu pelik, persahabatan, drama, cinta, pendakian, dan horor komedi akan kita bungkus menjadi sebuah cerita yang serius, namun tetap santai. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Di suatu hari, Adul tak gundal-gandul alias Sakdul rindu dengan pendakian. Kala itu dia mencoba mengajak gua, Mela dan juga Akbar. Mungkin Adul ini gak tahu mengenai ini semua, bahwa sedang ada masalah di tongkrongan yang jauh lebih penting buat diselesaikan dibandingkan menghayukan ajakan Adul untuk mendaki gunung kembali. Bang, kalau gua ngajak lo naik lagi, kira-kira lu mau kagak? Sama siapa Dul? Kita berempat bang. Nanti gue ajak teman gue deh. Dia ada pesantren semua. Waduh, rada ngeri gue Dul kalau muncak sama anak pesantren. Soalnya mereka itu sensitif sama hal goib. Tenang, itu mah bisa diatur bang, jawab Adul. Ya udah yuk bang, sama Mela, lu, gue dan Akbar. Nanti gue juga ajak teman gue itu, yang anak-anak santri itu. Wah, enggak deh Dul. Mending lu ajak mereka aja lah. Ya udah gini deh, kalau mereka pada mau, pokoknya lu harus mau ya. Lu buktiin ke gua bang, kalau lu memang solider ke gua. Ancam Adul. Sialan nih orang, makin pinter baik mojokin gue nya. Pilihan berat nih. Kalau gue nolak, nggak enak juga sih sama si Sakdul. Sedangkan dia selalu hayu kalau gua ajak. Ya udah iya Dul, tapi jangan dadakan ya. Siap bang, pokoknya nanti gue kumpulin anak-anaknya dah. Sampai beberapa minggu kemudian, Adul berhasil mengajak semuanya. Sehingga mau gak mau, gue pun harus ikut. Sesuai janji ya bang, semua udah oke. Ketiga teman gue juga udah oke. Tinggal elu nih. Iya Dul. Nah gitu dong, baru nih abang-abangan gua. Emang kita mau muncak kemana sih Dul? Ke Gunung Salak bang. Ikut kagak ya? Tapi malas gua ada Mela. Ya udahlah, ikut aja deh. Gak enak juga gua sama si Sakdul. Gumam hati gua yang sedikit bisa diajak kompromi. Entah kenapa, pendakian kali ini romannya gak enak banget. Gunung Salak memang gak tinggi-tinggi amat, tapi itu loh, bumbu cerita mistisnya bikin gue rada ciut. Kalau bukan Adul yang ngajakin mah, gak gua. Kemudian Sakdul dan ketiga teman santrinya pun menghampiri gua, dimana posisi hari itu adalah hari pendakian rencananya Adul. Assalamualaikum, sapa Adul. Masya Allah, waalaikumsalam Dul. Baik, pertama-tama dan yang paling utama, alangkah baiknya kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita diberikan sehat walafiat
sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas pendakian. Ceramah Adul. Masya Allah, khair, jawab gua. Kenalin nih bang, temen gua anak Pandeglang Banten. Temen gue nyantren nih, terang Sakdul. Subhanallah Dul, calon kiai semua. Khair. Lu kenapa sih bang? Gak apa-apa Dul. Ya, perkenalkan, nama saya Arman, tapi bukan Maulana. Tepatnya saya adalah konco dari Sakdul. Iya man, jadi yang tinggi ini namanya Dar, dan yang gak tinggi-tinggi amat ini namanya Der. Terus yang paling kecil ini namanya Dor. Jadi kita panggil ketiga teman Adul ini dengan nama Dar, Der, dan Dor. Soalnya privasi mereka harus gue jaga. Itu amanah dari ketiga temannya Adul, yang sekarang pun menjadi teman gue juga. Beneran mau mendaki nih akang-akang? Tanya gue. Iya bang, kami sengaja main kesini itu untuk mendaki bareng abang, ucap Dar yang paling tertua dari Der dan Dor. Oke deh Kang, yang penting jangan baperan aja ya. Soalnya gue sama Adul itu kalau udah ngomong suka asal jeplak. Siap deh, emang kami bertiga juga sama sih, suka kayak gitu. Berarti ini jalan ninja kita, iya gak? Tanya Adul mengompakkan pasukan. Iye Dul iye, dah pokoknya nih hari punya lu dah. Sakdul yang punya hajat. Dan setelah perkenalan singkat ini, kami pun mencoba menghampiri Mela, Akbar, dan juga Mega. Jadi mereka ikut juga di pendakian ini. Akbar dan yang lainnya pun menunggu di pintu masuk tol Balaraja Timur. Dikarenakan akses via tol lebih direkomendasikan karena durasi perjalanan yang dibilang sangat singkat. Tapi kalau udah sampai Bogor, pasti macet aja. Mela pun mengarahkan mobilnya menuju Cidahu Sukabumi. Dikarenakan kali ini kita akan mendaki Gunung Salak via Cidahu. Dan tanpa gue sadari, nggak taunya si Der ini mabuk perjalanan. Rada was-was juga gue nyari kantong plastik resek. Amang jangan muntah tuh, malu-maluin aja, ucap Dor si paling kecil. Iya maaf, Amang nggak biasa banget naik mobil. Apalagi jarak jauh gini, ucap Der sesekali menahan mual. Kursi tumpangan paling belakang terdengar heboh lantaran Der harus merasakan mual akibat mabuk perjalanan. Seumpama si Adul nih yang mabuk, abis kali gue cengin, gue mam gue. Kalau yang mabuk gue yakin nih pasti Bang Arman cengin gue sepanjang masa, ucap Adul. Ini orang makin sakti, omongan gue dalam hati diungkapin langsung. Apa jangan-jangan efek kodam celana dalam itu kali ya? Pikir gua. Hei ente, Sakdul bin Kirtun, jangan sia kali-kali ente suhujun sama aneh ya, jawab gua pakai logat Arab. Astagfirullah, sesungguhnya saya tidak bermaksud seperti itu bung, sahut Adul dengan logat Roma Irama. Hei Sakdul, ente jangan berbohong sama aneh, mau ente nanti kualat. Dan seketika Mela yang sibuk menyetir pun langsung tertawa dengan obrolan antara gue dan Sakdul. Oh iya lupa, kan ada Akbar yang duduk di sampingnya Mela. Kang Der masih mual. Iya nih bang, lumayan lah. Masih jauh ya? Iya Kang, sama saya juga mual banget ini sebenarnya, jawab gue. Abang juga mau perjalanan? Tanya Der. Iya, ini lebih dari mabuk perjalanan, tapi ini namanya mabuk sama kehidupan, jawab gua. Hahaha, sahut tawa Adul. Dan setelah membahas dunia permualan, akhirnya kami pun sampai di base camp pendakian Cidahu. Mengurus si Maksi dan mengurus orang yang mabuk perjalanan juga. Bisa jadi ini pendakian anti bercanda deh. Dikarenakan Gunung Salak memiliki mitos larangan, seperti dilarang menanyakan keberadaan salak di gunung ini. Start pendakian pun digas kurang lebih pukul 2:30 sore, dengan Akbar dan Mela di depan, disusul Dar, Der, Dor, Mega, gua dan Adul di urutan paling belakang. Bang,
Di sini kita rada jaga lisan kita ya, ajakan Adul. Ternyata Abdul Baihaqi pun merasakan apa yang gue rasa. Dan singkatnya, rombongan kami pun sampai di pintu rimba. Definisi hutan yang lembab lumayan membuat bulu kuduk merinding. Segini siang apalagi malam kali ya. Mungkin asumsi gue yang terlalu parno di pendakian ini. Tapi entahlah, yang jelas selama langkah pendakian dipacu, gue sering banget merinding gak jelas. Dul, bang jangan bercanda bang ah. Gue ngomong juga belum. Kirain mau bercanda gitu bang. Namun tiba-tiba, saat itu angin membawa suara wanita minta tolong ke arah kami semua. Semuanya pun mendengar, bukan cuma salah satu dari kami. Dan seketika kami semua pun saling bertatap muka, seolah bertanya suara siapa yang meminta tolong barusan. Yuk lanjut, ajak Akbar. Pretlah lu. Memang di pendakian ini gue sengaja membuat jarak dengan Akbar dan Mela. Sejak keberangkatan pun tidak ada obrolan yang tersaji di antara kami bertiga. Waktu pun serasa makin gelap. Sekitar pukul jam 4:15. Akhirnya kami sampai di Simpang Bajuri. Yuk Simpang Bajuri, rehat dulu ya kawan-kawan, ucap Mela sesekali melirik gua. Cantik doang, beraninya main belakang. Kesel aja gua mah, kalau bukan karena si Adul nggak mau gue jadi saksi keuuan Akbar dan Mela. Kang, ente masih mual? Alhamdulillah udah gak terlalu bang, ucap Der. Subhanallah, ente yang gak tahu apa-apa aja sampai mual ya Kang. Apalagi kita ini, sindir gua ke Mela. Aroma melati pun mewarnai peristirahatan sementara kami. Dari yang mengetahui sisi dunia goib pun langsung mengajak Mela untuk melanjutkan perjalanan ini. Yuk teh dilanjut, ajak Dar ke Mela. Mela yang menyadari itu pun langsung bergegas memasukkan botol minumnya ke carrier. Dan seperti biasa, bakar udut adalah cara gua memompa adrenalin di balik ciutnya nyali gua. Namun kali ini, ada sesuatu yang menahan Mela dan Akbar. Mereka lebih memilih melanjutkan perjalanan selepas azan maghrib. Dul, seduh kopi dong. Iya jelas lah bang. Pokoknya Mela dan Akbar juga jaga jarak banget deh sama gua. Lah iyalah, orang gue yang tersakiti. Mega mau teh manis? Tanya Adul. Boleh Dul. Gue bawa jahe nih Dul, sahut Dar. Jahe, janda heleng, ucap gua. Tetep aja cuy, ngejaga lisan mau kayak gimana pun, gue gak sanggup kalau gak cengin si Sakdul. Dul, gimana kalau kita eksperimen? Tanya gua. Eksperimen apa bang? Kopi campur jahe Dul. Campur minyak rem aja bang sekalian. Ya janganlah Sakdul, nanti nyeruput kopinya ngegue kita. Lagian lu bang aneh baik, bete lu ya. Berisik Dul. Sementara waktu berputar turun, mengiring kami semua mengingat kewajiban yang harus kami lakukan. Ya, ibadah sholat maghrib. Mau dimanapun dan mau bagaimanapun, dengan kondisi apapun tidak boleh seorang muslim meninggalkan sholatnya. By Emak Marsyanda. Kata-kata itulah menjadi patokan hidup gua, yang meskipun gue seorang anggurmen dan Adul sebagai bartendernya, tapi tetap ibadah nomor wahid di hati yang terasa kotor ini. Tayamum pun menjadi alternatif kami bersuci untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Jangan dekat gue dulu sholatnya. Kenapa emang bang? Bercanda nanti, yang ada gak khusyuk lagi. Iya bang. Baik buruknya kita juga terpengaruhi dari segi lingkungan. Buktinya di pendakian bareng ketiga santri ini, gue bisa menjalankan ibadah bareng mereka. Dan setelah kami menjalankan ibadah sholat maghrib, ngudut ngupi bentara, dan langsung capcus melangkah tipis-tipis menuju kedalaman hutan lembab Gunung Salak.
Dan sekitar kurang lebih 60 menit berjalan, langkah kami harus terhenti lantaran kabut tebal menyelimuti kami semua. Kami pun saat itu memilih diam dan duduk sementara sembari menunggu kabut pergi. Dul, kabut kayak gini kalau dilihat dari bawah gunung mah indah ya. Tapi kalau kita yang ngerasain di sini mah berat, Dul. Iya bang, tapi kayak ada suara orang melangkah ya, tanya Adul. Shh, Dul, sans, jangan panik. Soalnya gue udah pernah duluan nih. Sebenarnya saat itu Mega dan Dor melihat adanya sepasang bola mata menyala yang seakan sedang mengintai kami, yang tepatnya berada di belakang Mela dan Akbar di barisan paling depan. Tapi sisanya kami tidak melihat apapun, hanya sesekali Sakdul yang terlihat ngupil menunggu kabut pergi. Tapi tiba-tiba bayangan hitam besar melintas tepat di depan mata kami semua. Semua tim pun melihatnya. Astagfirullah. Bayangan itu terlalu offside dengan kami semua. Mentang-mentang lagi ada kabut, bisa sedekat itu dia mewujudkannya. Kemudian terdengar suara zikir Allah, 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 yang dilantunkan oleh si Dor. Dan dengan lugasnya, gue pun mengamati keadaan. Ketiga santri yang terlihat tenang dengan kondisi seperti ini. Tidak ada ekspresi yang seolah-olah menandakan kepanikan dari mereka. Kemudian kabut terlihat mulai menipis. Medan trek yang lumayan menguras tenaga membuat gua rada halusinasi, seperti mencari kitab suci ke barat. Aduh, dah kayak sunggokong aja gua. Man, bantuin gua kenapa? Pinta Mega. Oh, sini baby, ulurkan tanganmu, ucap gua. Dan saat itu juga Mela pun langsung melotot. Diam lu Mel, cantik doang tapi gak berani nongol di komen.